Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonik Solhatul Fadilah, nomor absen 20 dari kelas 8H. Saya di sini akan membacakan cerita fiksi karangan saya sendiri yang berjudul Cheerleaders. Semoga saya harap kalian semua suka dengan cerita saya sendiri dan check it out. Cheerleaders, kejujuran, hobi, persahabatan. Hai, aku Nirmala. Aku di sini tidak sendirian. Aku ditemani oleh dua sahabat baikku, yaitu Vivi dan Anggi. Kami sudah menjalin hubungan persahabatan sejak duduk di bangku SMA. Kami datang dari kota yang berbeda. Aku dari Jakarta, Vivi dari Semarang, sedangkan Anggi dari Medan. Awal masuk SMA, kami tidak pernah saling sapa, cuek, acuh, bahkan tidak mengenali satu sama lain. Tapi, yang membuat aku terkejut adalah kami memiliki hobi yang sama, yaitu menyukai gerakan cheerleaders. Dan, ya, dari sinilah kami dekat. Kami yang awalnya cuek, acuh, tidak mengenali satu sama lain, kini kami erat dan dekat sekali. Apabila weekend datang, kami tidak menyia-nyiakan waktu itu. Biasanya sih, kami pergi ke mall bareng, makan bareng, shopping bareng, nonton bioskop bareng, main game bareng, traveling bareng, saling curhat, dan yang paling seru adalah bikin konten YouTube bareng-bareng. Seperti saat ini guys, pokoknya weekend adalah surga bagi kami. Tunggu konten menarik lainnya dari kami ya, see you! Ucap Nirmala di dalam kamar saat malam hari ketika mereka bertiga membuat konten YouTube dengan perasaan senang. Kami memutuskan untuk pergi ke gedung tempat biasa kami latihan cheers di Sabtu pagi. Ini adalah salah satu momen yang tidak pernah kami lewatkan dan lupakan. Entah apa yang bisa membuat kami tertarik dalam mengikuti ekstrakurikuler cheerleaders ini. Mungkin karena kekompakannya dan gerakannya yang ekstrim yang membuat kami tertarik. Dan yang membuat kami tertarik dan sungguh excited adalah ketika lomba. Pasti kami bertigalah yang memberikan opini pertama, mulai dari kostum, koreo, tempat, musik, dan lain-lain. Maka, dari situlah tidak perlu diragukan lagi apabila kami menang dalam setiap perlombaan. Di kantin, siang hari yang sangat terik setelah selesai latihan, aku dan Anggi minum segelas jus alpukat. Kebetulan, Vivi meminta untuk ganti baju terlebih dahulu. Tiba-tiba, Anggi memulai topik. Nir, ngerasa nggak sih ada yang aneh dari Vivi? Akhir-akhir ini setelah jadwal kita padat untuk latihan dan lomba, raut mukanya nggak bisa ditebak. Seperti gelisah, ujarnya penasaran. Nirmala pun menjawab, iya, aku juga ngerasa gitu, Gi. Cuman, aku udah pernah ngomong sama Vivi. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa keluar aja dari cheers daripada kesehatannya terganggu. Terus, Vivi jawab apa, Nir? Tanya Anggi tambah penasaran. Vivi jawab, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, jawab Nirmala. Anggi memberi saran, nggak mungkin nggak ada apa-apa, Nir. Gimana kalau kita selidiki? Nirmala pun setuju. Oke, aku sangat setuju. Besok siangnya, setelah latihan, di ruang latihan, Vivi memilih ganti baju lebih awal lagi. Dan ini waktunya Anggi dan Nirmala diam-diam mencari tahu. Ternyata benar, ada yang disembunyikan Vivi dari Nirmala dan Anggi selama ini. Setelah membaca buku catatan harian dan membaca chat WhatsApp-nya Vivi, ternyata Vivi tidak mendapat restu apabila masuk SMA Garuda dan mengikuti ekstrakurikuler cheerleaders. Orang tuanya tidak memberi izin, tapi Vivi tetap yakin dengan keputusannya dan memilih tinggal di rumah pamannya sampai lulus. Orang tuanya tidak memberi izin karena dulu kakaknya pernah ikut cheers dan mengalami patah tulang pada sumsum belakang hingga meninggal. Tapi Vivi akan membuktikan bahwa dirinya baik-baik saja. Pantas saja, selama curhat di hari weekend, ia meminta untuk menceritakan kelincinya saja. Anggi dan Nirmala paham kenapa Vivi menutupinya. Mungkin biar tidak perlu khawatir dengan keadaannya Vivi. Tepat di hari Sabtu malam hari, mereka bertiga kumpul di rumah Nirmala. Ini adalah malam ketegangan dan malam kejujuran bagi mereka bertiga. Dimulai dari Anggi yang menanyakan apakah bukti yang dia dan Nirmala dapat itu benar adanya. Vivi terkejut, tapi mungkin ini waktu yang tepat Vivi bercerita. Vivi pun mulai bercerita. Maaf ya sebelumnya, aku udah bohong sama kalian, padahal kalian sahabatku. Jadi, awal masuk SMA sebelum pindah ke Bandung, aku tinggal di Semarang. Aku sebenarnya udah izin sama orang tuaku untuk mengizinkan aku agar tetap pindah ke Bandung dan tinggal di rumah paman, agar bisa masuk SMA Garuda yang terkenal dengan cheersnya.
Mengingat juga aku memiliki hobi menyukai gerakan cheers. Orang tuaku tidak setuju karena dulu kakakku pernah mengikuti cheers dan mengalami kecelakaan patah tulang pada sumsum belakang dan akhirnya meninggal. Mungkin hal itu yang membuat orang tuaku khawatir terhadap diriku. Setiap kita menang lomba, aku selalu memberitahu sama orang tuaku, tapi mereka nggak peduli. Sampai akhirnya, tadi sebelum aku berangkat ke sini, aku udah bilang ke mereka kalau besok aku ada lomba cheers dan insya Allah besok lomba terakhirku dan aku minta agar mereka datang. Tapi aku belum dapat info lagi dari mereka. Nirmala dan Anggi yang mendengarkan cerita Vivi dari tadi, tanpa sadar sudah menangis dan langsung memeluk Vivi dan tidak lupa memberi semangat. Paginya, di tempat lomba cheers, kami sedang bersiap-siap untuk mengikuti lomba nanti pukul 10:30. Tak disangka-sangka, orang tua Vivi datang dan langsung memeluk Vivi. Tak disangka pula, kami semua menangis. Nak, Vivi sayang, Mama sama Papa udah memutuskan untuk tetap mendukung kamu dalam cheers ini. Dan apabila terjadi sesuatu sama kamu, Mama sama Papa udah ikhlas. Yang penting kamu bahagia, Nak. Papa sama Mama juga udah memutuskan untuk tinggal di Bandung, jadi tetaplah semangat. Ucap Mama Vivi dengan air mata yang sudah mengalir. Tepat sudah pukul 10:30, waktunya lomba dimulai. Lomba ini akan menentukan kami apabila menang mendapatkan juara akan berlanjut ke tingkat internasional. Kami semua semangat dan semuanya berjalan dengan lancar. Lagi-lagi kami dapat mendapatkan piala kemenangan, tapi ini adalah piala yang paling istimewa bagi Vivi. Orang tua Vivi bahagia apabila melihat Vivi bahagia. Kami semua pun juga ikut merasakannya, terutama kepada Vivi, Anggi, dan Nirmala. We are best friend forever. Dan kami sungguh bersyukur dan senang sekali. Nirmala pun memberikan pesan kepada kedua sahabatnya. Aku minta ya sama kalian, semoga kita tetap saling memberi support dan apabila di antara kita ada masalah, ceritain aja kok, nggak apa-apa. Kan sudah sewajarnya kita sebagai sahabat. Love you. Lalu mereka berpelukan bersama. Tamat deh ceritanya. Semoga aku harap kalian suka ya sama ceritaku tadi. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam cerita tersebut, mohon dimaafkan karena aku tidak begitu mahir untuk membuat cerita. Tapi di sini aku akan memberikan informasi penting yang berkaitan dengan cerita cheers tadi. Yang pertama, ada 3 orang sahabat, yaitu Nirmala, Anggi, dan Vivi. Mereka sudah menjalin hubungan persahabatan sejak duduk di bangku SMA, dan mereka berasal dari kota yang berbeda. Yang kedua, mereka satu sekolahan yang sama, yaitu SMA Garuda. Yang ketiga, mereka memiliki hobi yang sama, yaitu cheerleaders. Yang keempat, mereka selalu memanfaatkan waktu weekend sesuka mereka. Yang kelima, mereka selalu yang menjadi nomor 1 ketika beropini tentang cheerleaders. Dan mereka selalu mendapatkan piala kejuaraan di setiap perlombaan cheerleaders. Yang keenam, tiba-tiba sikap dan raut muka Vivi berbeda ketika jadwal padat dalam latihan dan lomba. Yang ketujuh, setelah Anggi dan Nirmala selidiki, Vivi tidak mendapatkan restu oleh orang tuanya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler cheerleaders ini. Yang kedelapan, malam harinya, Vivi bercerita tentang semuanya mengenai dirinya akhir-akhir ini yang aneh. Yang kesembilan, akhirnya, paginya orang tua Vivi datang ke tempat Vivi lomba untuk mendukung dan memberikan semangat. Mereka sudah memutuskan untuk melakukan apa saja agar Vivi bahagia. Yang ke-10, akhirnya lomba cheerleaders kali ini menang kembali untuk melaju ke tingkat internasional. Alhamdulillah, kami semua bersyukur dan bahagia. Yang ke-11, Nirmala, Anggi, dan Vivi, we are best friend forever. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.